Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, utamanya para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, saya cintai, saya menghormati. Semoga adanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan bersama tokoh-tokoh masyarakat, semoga besar manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih, Allah menghendaki, Allah memilih, Allah menghendaki Kanjeng Nabi Muhammad namanya digandeng dengan namanya. Allah menghendaki nama Allah sendiri untuk digandeng dengan nama Muhammad. Ini kehendak Allah, ini kehendak Allah, ini pilihan Allah, pencipta yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta, menghendaki nama dirinya untuk digandeng dengan nama hambanya Muhammad. Ini pilihan Allah, ini pilihan Allah. Maka manusia pertama, Nabi Adam, setelah diciptakan oleh Allah, diperlihatkan nama itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diperlihatkan nama itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semua para nabi-nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi di antara para nabi-nabi yang lain memperkenalkan tentang pencipta alam semesta, pencipta dirinya, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus para nabi-nabi memperkenalkan tentang pemungkas para nabi, penutup para nabi, penyempurna para nabi, yang menjadi rahmatan lil alamin, yaitu Muhammad Rasulullah.
Maka dari itu Nabi Adam yang diceritakan, yang diriwayatkan di hadis, Nabi Adam pernah berdoa meminta ampunan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga memohon supaya Nabi Muhammad nanti maninya, badannya, supaya masuk ke dalam keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Musa, Nabi Isa memohon agar dimasukkan sebagai umat Muhammad, maka Nabi Isa nanti diturunkan kembali ke dunia. Jadi ini Allah memperkenalkan dirinya dan hambanya Muhammad Rasulullah, nabi-nabi. Maka kitab sebelumnya, suhuf atau Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, di sana menyampaikan tentang sifat Muhammad, atau akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad, atau kemuliaannya kanjeng Nabi Muhammad, atau keagungannya, kemuliaannya di sisi Allah. Ini kitab-kitab Allah sendiri yang memperkenalkan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan diceritakan tentang nur ini, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kursi arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini di surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika orang memanggil untuk menghadap kepada Allah, azan Allahu Akbar, ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi warafa'na laka dzikra. Memang kanjeng Nabi Muhammad namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia bila bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak diterima syahadatnya kalau tidak disambung dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru diterima asyhadu an la ilaha illallah. Ini Allah. Maka dari itu syahadat bukan satu tapi dua. Kalau satu tidak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah tidak diterima. Kalau ingin diterima asyhadu an la ilaha illallah, bahwa dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka harus memberi pernyataan sebagaimana para nabi-nabi terdahulu juga memberi pernyataan, menyatakan, mengakui, percaya bahwa Nabi Muhammad Rasul, abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Maka dari itu semua para nabi-nabi berada di bawah
naungan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di bawah naungan benderanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini berguru kepada siapapun, berguru ke sana ke sini kemana-mana, ingin nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita tidak mau berguru kepada siapapun, walaupun saktinya seperti apapun, bisa memindah gunung dari sana ke sana, sakti bisa melihat yang gaib, apa yang ada di laut bisa dilihat dari sini, atau bisa sekejap mata sampai ke luar negeri sana, sekejap mata seperti jin misalnya. Kita tidak mau berguru kalau tidak nyambung keguruannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita tidak ingin lepas sampai ke barzah, sampai ke akhirat, tidak ingin masuk ke rombongan lain, kita ingin masuk ke rombongan Muhammadun Rasulullah. Kita mau berguru ke siapapun, ingin nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak nyambung, yang diperoleh paling-paling sakti, bisa ini, atau pangkat, bisa ini, bisa itu, tapi tidak ada sampai di barzah, hilang kesaktiannya, hilang rahmahnya, hilang sampai di barzah, mahsyar akhirat, hilang rahmahnya. Tapi orang yang masuk ke dalam rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad, nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, karamah di dunia, karamah di barzah, karamah di akhirat, selama-lamanya. Karena orang yang nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, nur yang istimewa. Kalau yang umum semua memperoleh nur kenabian, nur kehabiban, nur kerasulan. Orang yang nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad akan memperoleh nur kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya karamah sampai di akhirat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tidak ada gelap di akhirat nanti. Tidak ada gelap, tidak ada susah, tidak ada sumpah, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan. Yauma la yahzillahu nabiyya, di hari yang Allah tidak mengecewakan nabinya, walladzina amanu ma'ahu, dan tidak mengecewakan Allah juga kepada orang-orang yang beriman yang bersama Kanjeng Nabi Muhammad, baik bersama Kanjeng Nabi Muhammad di zaman Kanjeng Nabi Muhammad atau di zaman sekarang. Nuruhum yas'a baina aydihim, ada cahaya dan nur yang indah, yang menyenangkan, yang lembut, yang menenangkan, sehingga dia merasa nikmat dengan Allah, segar dengan Allah, senang dengan Allah, dan juga apa yang disiapkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama di bawah naungan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini orang yang mengerti. Dulu jahiliyah, setelah dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi orang yang ma'rifah kepada Allah, menjadi orang yang senang kepada Allah, menjadi orang yang mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, memperoleh aliran tetesan sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad, akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad, sampai sahabat
tidak mempunyai cita-cita kecuali nyambung dengan cita-citanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya misi sendiri kecuali nyambung dengan misinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya misi sendiri, tidak mempunyai cita-cita sendiri kecuali cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, bila melihat pengorbanan sahabat, ada yang semua hartanya untuk misinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang separuh hartanya sallallahu alaihi Muhammad. Di peperangan bila Nabi akan diserang, meloncat berada di depan Nabi. Dirinya yang diberikan sehingga aman Kanjeng Nabi Muhammad. Bila ada serangan, dia meloncat di hadapan Nabi, ada panah dan sebagainya, dia lebih mengorbankan dirinya untuk menjaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkorban untuk Kanjeng Nabi Muhammad, hartanya, jiwanya, untuk melindungi, untuk menjaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang seperti itu akan dijaga sampai di akhirat, disempurnakan oleh Allah di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang yang soleh saja, melihat orang wali, inna lillahi ibadan, inna lillahi rijalan, man nazara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Allah mempunyai orang-orang di dunia ini, barang siapa yang memperhatikan orang-orangnya Allah, la yashqa ba'daha, tidak akan celaka selama-lamanya. Ini orang-orang, karena orang yang memperhatikan alamat esko dengan cinta, dengan hormat, akan memperoleh nurnya walinya Allah. Ini cinta. Para wali-walinya Allah dimanapun, dia diangkat oleh Allah, dicintai oleh Allah karena mengabdi kepada Allah, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang melihat walinya Allah saja, orang-orangnya Allah, tidak akan celaka selama-lamanya, karena nur kewalian yang masuk ke dalam dirinya itu terus berkembang sehingga mengantarkan dekat kepada Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Ada anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Anjing bisa masuk surga karena dia cinta kepada siapa? Cinta kepada pemuda yang ada di dalam gua. Karena cinta, karena menjaga, cinta dibuktikan dengan menjaga di pintu gua, sehingga nur kewaliannya pemuda Ashabul Kahfi mengalir kepada anjing itu, sehingga diabadikan oleh Allah di akhirat. Ini penghargaan Allah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang nyambung dengan walinya. Ada burung, ini burung, ada burung hudhud yang juga masuk surga, ya. Padahal kedua teti bumbuan. Apa bumbuan Nabi Sulaiman? Benih bumbuan nak oleh berbian. Nabi Sulaiman, masuk surga, masuk surga. Itu burung. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, yang melihat dengan iman, melihat Kanjeng Nabi Muhammad, melihat Kanjeng Nabi Muhammad dengan hormat, dengan ta'zim, melihat Kanjeng Nabi Muhammad dengan cinta. Mar'a wajah
Mar'a wajhaka yas'ad, siapapun yang melihat wajahmu dengan iman atau dengan cinta, dengan hormat, yas'ad, akan bahagia selamanya. Karena nur nubuwah akan berkembang terus sehingga mengatakan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang munafik, beda dengan orang kafir. Seperti Abu Jahal misalnya, bila melihat Nabi, dia melihat Nabi, tapi tidak ada takzim di dalam hatinya, tidak ada hormat, tidak ada cinta, tidak ada keimanan. Bila orang kafir melihat Nabi, atau bila mendengar orang kafir bercerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kebiasaan orang kafir? Sama-sama manusianya, sama-sama mau mati, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama ke pasar. Itu kebiasaan omongan-omongannya orang kafir. Tidak ada sahabat bercerita tentang Nabi, dia orang kafir, wah sama-sama manusia, pada makan, pada minum, pada ke pasar, pada bini, pada tedung, pada mati ya. Itu kebiasaan orang kafir, orang munafik. Tapi orang yang mukmin bila bertemu Rasulullah, melihat Rasulullah, ini kekasih Allah, ini nurullah, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Ini utusan Allah, ini yang digandeng namanya dengan Allah, ini kekasih Allah, ini nabinya Allah. Itu yang berani, sehingga ada takzim, sehingga ada cinta. Makanya Kanjeng Nabi menyampaikan, cintai aku karena dicintai Allah. Wa salli ala Muhammad. Makanya juga cintai keluarga Nabi, cintai sahabatnya Nabi, karena dicintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat. Ada dulu sebelum masuk Islam, dia melihat Nabi, ingin melihat bagaimana keadaan Nabi dengan sahabatnya. Ini di Hudaybiyah. Setelah melihat Nabi, dia datang kepada kaumnya. Ini singkat saja. Oh, bagaimana dia bercerita? Jangan sembarangan kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad, saya sudah tahu, saya mengetahui Raja Persia, Raja Romawi. Saya mengetahui bagaimana tidak ada temannya sahabat yang menghormat rajanya, yang menghormat raja-rajanya seperti menghormatnya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tidak ada. Bila Nabi berwuduk, ini air wuduknya rebutan seperti orang mau bertengkar. Apa yang direbut? Jatuhnya sisa-sisa, jatuhnya air wuduknya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau Kanjeng Nabi berwuduk, ini air, tetesan air yang menetes dari Kanjeng Nabi menjadi rebutan, diambil oleh sahabat, diusapkan ke dadanya, diusapkan ke mukanya. Ini sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang sudah ketinggalan, kamu dapat airnya, mana ya? Diambil dari tangannya temannya, diusap ke wajahnya, diusap ke dadanya. Itu barakah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rebutan seperti orang yang mau apa? Berebut. Apa yang direbut? Air wudhunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila Kanjeng Nabi meludah, ludahnya tidak sampai ke tanah. Rebutan sahabat ini. Bila Nabi mau meludah, rebutan para sahabat. Sehingga air ludah ini jatuh ke tangan sahabat, diusapkan ke dadanya, diusapkan ke wajahnya. Ini barakah, ini sahabat, ini cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan demikian. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah diusap ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad, wajahnya dan dadanya para sahabat ini harum, lebih harum dari minyak yang wangi yang lain. Sela barakah ki romo. Sudah dapat barakah masih harum. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang tidak sama dengan ludahnya orang yang biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga manfaat. Bila Nabi memerintah, tolong misalnya contoh, tolong itu ambilkan, rebutan semua berdiri, semua berdiri ingin masuk ke dalam apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga manfaat. Ini sahabat, hartanya, dirinya, dekatnya dengan Nabi. Nabi ini punya apa? Semacam pos. Nabi ini sering beristirahat di ibunya Nabi. Nabi ini punya ibu setelah ibunya. Ibunya Nabi siapa? Sayyidatina Aminah. Ada lagi ibunya Nabi setelah Aminah, namanya Ummu Aiman. Kata Nabi, ini ibuku setelah ibuku. Karena setelah meninggal ibunya Kanjeng Nabi, Ummu Aiman ini yang merawat Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga Kanjeng Nabi sering tidur di sana. Jadi yang merawat Ummu Aiman. Ini akhirnya dijodohkan, akhirnya jodoh dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Haris. Ya. Zaid bin Harisah. Setelah kalau Kanjeng Nabi tidur, ya seperti sekarang ini keluar keringat ini. Saya keluar keringat ini. Nabi tidur di sana ini dengan Ummu Aiman. Keringatnya diambil dengan kapas. Nah, diambil dengan kapas. Diambil dengan kapas. Nabi bangun. Untuk apa kamu mengambil keringatku? Ini dimasukkan ke dalam botol, disimpan. Dengan Ummu Aiman, air ini keringatnya Nabi dimasukkan ke dalam botol dan diberikan kepada anak-anak, dicampur dengan air diberikan kepada anak-anaknya. Makanya anak-anaknya ini semua menjadi orang yang luar biasa. Ketika mengambil keringatnya Nabi dengan kapas, Nabi terbangun. Apa yang kau lakukan ya Ummi Aiman? Bagaimana jawabnya? Narju barakataka ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku mengharap barakahmu untuk anak-anakku ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk apa seperti itu kalau tidak karena barakah? Ini karena di dalam dirinya hadir ini Muhammad Rasulullah, ini utusan Allah, ini nabinya Allah, ini kekasih Allah, ini namanya yang digandeng sendiri oleh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang digandeng namanya oleh setiap orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad